Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Iin Mutmainah di Banda Aceh ya. Iin Mutmainah di Banda Aceh yang bertanya, "Dok, apakah fisura ani bisa sembuh total?" Ya, apakah fisura ani bisa sembuh total? Sebelum hamil saya sudah punya fisura ani. Sesudah melahirkan fisura ani saya kok bertambah parah ya. Nyerinya nyeri sekali ya katanya ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Iin Mutmainah, bagi teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran ya. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangannya ada di Instagram Tanya DR Paran yang saya akan upload 1-2 hari sebelumnya ya. Kembali kepada Iin Mutmainah yang bertanya, "Dok, sebelum saya hamil saya sudah punya fisura ani, kemudian sesudah saya melahirkan fisura ani saya bertambah parah, dan apakah fisura ani bisa sembuh total?" Ya, saya jawab begini, yang namanya fisura ani kita tahu faktornya dua. Cengkraman otot klep dalam atau internal sphincter itu cengkramannya, kekuatannya itu lebih besar atau lebih tinggi daripada orang yang biasa yang tidak menderita fisura ani ya. Kemudian faktor BAB yang keras, sehingga waktu BAB ada daya gesek antara kotoran dan kulit kita yang dicengkram gitu ya, sehingga terjadi robekan. Kebanyakan akan sembuh sendiri, tetapi kalau kita tidak BAB lunak, BAB-nya keras terus, maka akan terjadi yang namanya fisura ani kronis yang ditunjukkan dengan munculnya benjolan kecil kulit ya, namanya skin tag di luar anus kita ya, dan BAB-nya nyeri, kadang berdarah ya, jelas ya. Menurut penelitian, orang yang hamil atau yang baru melahirkan akan menderita masalah di anusnya. Hampir 50% ya. 50% wanita yang hamil dan melahirkan akan menderita masalah di anusnya. Apa itu? Fisura ani dan basir luar yang bengkak. Oleh sebab itu harus ya, kalau kita hamil atau baru saja melahirkan, dijaga BAB tidak boleh keras. Itu satu-satunya jalan yang bisa kita untuk mencegah, yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya fisura ani atau basir luar yang bengkak. Nah, sekarang apakah fisura ani itu bisa disembuhkan total? Ya, ini yang menjadi problem. Mengapa? Karena faktor otot klep dalam yang cengkramannya kuat dan faktor habit kita atau lifestyle kita ya, kebiasaan kita yang BAB keras. Apapun, walaupun dioperasi dengan angka kekambuhan yang paling rendah ya, artinya angka kesembuhannya paling tinggi yaitu lateral internal sphincterotomy operasinya, itu angka kesembuhannya bisa sampai 98%. Tetapi kalau suatu saat kita BAB juga keras lagi, kebiasaan itu muncul lagi, ya pasti terjadi fisura lagi. Jadi apakah fisura ani bisa sembuh total? Jawabnya ya bisa, ya tidak. Ya bisa kalau lifestyle kita diubah ya. Nah, pertama dengan cara-cara tidak operasi ya, tentunya ya, supaya lukanya sembuh. Nah, kalau lukanya sembuh, skin tag-nya dibiarkan saja kalau kita tidak bermaksud untuk apa-apa. Maksudnya bermaksud untuk apa-apa, misalnya kalau tes kedinasan, ya bekas skin tag-nya ya harus dibuang. Tetapi kalau kita tidak bermaksud apa-apa, skin tag yang menonjol sedikit itu dibiarin pun tidak apa-apa, yang penting lukanya sembuh dan BAB terus dibuat, tidak boleh keras. Jelas ya? Itu bisa sembuh, tergantung kita. Tetapi kalau kita tidak bisa merubah lifestyle-nya, gaya hidup kita dengan modifikasi diet dan lifestyle tadi supaya BAB-nya lunak, ya pasti akan muncul lagi walaupun sudah dilakukan operasi. Sehingga jawabannya kalau seperti itu ya bisa tidak sembuh. Ya, bisa sembuh dan tidak bisa sembuh tergantung kita. Cara tidak operasi dan cara operasi itu hanya untuk memfasilitasi
supaya lukanya sembuh dan terjaga baik dengan cara memodifikasi diet dan lifestyle kita ya. Kalau seperti itu yang terjadi ya akan baik-baik saja ya, seumur hidup ya. Kalau itu kita lakukan ya bisa seumur hidup ya menurut saya. Kalau kita tidak ya pasti akan muncul resiko muncul lagi ya. Jadi kira-kira itu, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Walaupun saya dokter bedah, kalau tidak perlu dibedah ya tidak dibedah ya. Kira-kira gitu. Kalau mau tanya lebih lanjut ya, Iin Mutmainah di Banda Aceh, silahkan hubungi secara pribadi di nomor WA saya ya. Ada di Instagram Tanya Dokter Paran, di profile di Instagram Tanya Dokter Paran ya, silahkan untuk saya bisa pandu bagaimana cara mengobatinya. Kira-kira itu saja, semoga bisa menjadi jawaban. Silahkan teman-teman yang bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya.